Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Ayu Destriani. Perkenalkan, saya Liandira Hidayat. Kita dari anggota Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mbak Eskip Tuhamka. Ya, oke kali ini uh, kita mau bahas topik tentang apa nih Kak? Nah, hari ini kita tuh mau bahas topik tentang tanggung jawab. Menurut Kananda, jawab tuh apa sih? Kalau menurut aku pribadi sih, tanggung jawab itu merupakan sebuah kewajiban ya, kewajiban yang harus kita laksanakan dan tanggung jawab itu seperti kayak kita nih udah dikasih kepercayaan sama orang. Nah, itu tuh harus kita jalanin benar-benar dengan sungguh-sungguh kayak gitu kalau menurut aku. Kalau menurut Kak Alia gimana nih? Ya, aku setuju banget sih sama Kananda. Jadi itu tanggung jawab tuh gimana kita setelah melakukan suatu hal, kita harus bisa menanggung akibatnya, menanggung resikonya gitu. Kalau Betul, kita menanggungnya itu berarti kita udah bertanggung jawab. betul, tuh. Terus kalau misalkan eh, kita juga kan eh, tanggung jawab itu kan emang hal yang ibaratnya gimana ya? Kayak berat, Suatu rumah tapi gitu. iya betul, amanah tuh, amanah. Itu harus benar-benar kita jalanin, harus benar-benar kita tuntasin, karena kita emang udah dikasih kepercayaan untuk menjalankan sebuah tanggung jawab. Benar banget sih Kak, apalagi kalau di organisasi ya. Kan kita juga pasti sebagai anggota maupun ketua gitu, pasti kan kita punya tupoksi, tugas pokok dan fungsi masing-masing. Tuh, Dan di mana tupoksi itu kita harus bertanggung jawab gitu dengan segala tugas iya. yang diberi. Terus kayak contoh-contoh tanggung jawab tuh kira-kira apa aja sih, Kak? Nah, kalau tanggung jawab sendiri itu uh, setahu aku ada 5 ya. Kita tuh harus bertanggung jawab pada diri kita sendiri, Nah, bertanggung jawab itu pada paling utama tuh. benar, bertanggung jawab diri sendiri, keluarga, tanggung jawab kepada masyarakat, apalagi kalau kita di himpunan kan, terus tanggung jawab kepada Tuhan, dan bertanggung jawab kepada bangsa dan negara. Oke, bisa nih kita bahas satu-satu nih tentang tadi tuh dari 5 tanggung jawab, contoh-contoh tanggung jawab itu sendiri tuh. Yang paling utama kan pasti tanggung jawab kepada Tuhan dulu nih yang paling utama. Benar, Kak. Ya, kayak tanggung jawab termasuk ibadah tuh bener-bener tanggung jawab yang harus kita jalanin. Benar banget. Masuk Karena ke kan dalam sifat-sifat ini, ya kan? Sifat-sifat. sifat-sifat Rasul kan Nah, sidik, amanah, tablik, matonah. hmm, itu tuh bisa tuh jadi eh, contoh tanggung jawab, contoh pokoknya jadi panutan kita untuk menjalankan sebuah tanggung jawab. Kita juga harus memiliki sifat itu. Benar banget, Kak. Kan sidik tuh jujur. Nah, kita tuh Ya, terus dalam berorganisasi ya pasti diutamakan kejujuran lah tuh. lagi Terus dalam menjalankan tanggung jawab ya Kak. bener, kalau nggak banyak bohong ya pasti himpunan nggak bakal berjalan gitu kan. Hmm. Terus ada amanah dapat dipercaya. Nah ini kayak kan berkesinambungan tuh sama tanggung jawab. Kita dalam bertanggung jawab ya harus amanah. Kalau dari kasih tanggung jawab harus bisa dipercaya gitu loh, aksi maupun Terus dari aksi menjalankan maupun dengan baik. ya bener banget. Selanjutnya Habis, ada amanah ya Kak. mm-mm. Habis itu ada tablik. Nah, tablik itu menyampaikan. Jadi di himpunan tuh kita bukannya kita bekerja sendiri-sendiri gitu kan. Kita juga menyebarkan info buat mahasiswa Dan aktif, baik.
Untuk yang lainnya juga menyebarkan ilmu termasuk Betul, betul saling banget belajar Kak. bareng-bareng. Ya, Dan yang terakhir itu ada Fatonah, itu artinya cerdas. kita harus cerdas dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan karena eh, dari ilmu itu sangat penting. Terus apa yang kita sampaikan, apa yang kita dapatkan juga itu pasti bakal bermanfaat untuk kehidupan kita, untuk menjalankan tanggung jawab kita. Benar banget Kak. Nah mungkin kita langsung aja Kak, ke tanggung jawab berikutnya, yaitu menurut aku penting juga sih tanggung jawab kepada diri sendiri. Ya, Menurut Kak, contohnya tuh kayak eh, gimana sih? kalau untuk bertanggung jawab kepada diri sendiri, menurut aku eh, itu yang kedua terpenting setelah tanggung jawab kepada Tuhan ya, karena eh, kita ini kan yang berhak atas diri kita sendiri, kita yang mengatur diri kita sendiri itu. Jadi tanggung jawab untuk diri kita sendiri itu sangat penting, kayak eh, kita ngejalanin planning-planning untuk kehidupan kita ke depannya. Itu juga termasuk tanggung jawab ya untuk lebih baik dari hari sebelumnya gitu. Kalau menurut kalian gimana tuh? Ya aku setuju sih sama kakak. Jadi tanggung jawab dari sendiri tuh kayak buat ini aja deh, buat ibadah gitu. Hmm, Misalnya kan itu juga tanggung jawab dari diri kita sendiri buat ibadah kepada Tuhan gitu kan tuh. Selain tanggung jawab kepada Tuhan, jadi kita juga dari diri sendiri dulu gitu. Gimana kita betul. bisa ibadah gitu kan. Terus juga Juga kayak gimana kita kayak apa sih mengatur ya kehidupan kita gitu. Tanggung ngatur jawab kita waktu, manage waktu. kita kedepannya mau jadi apa sih gitu. Kalau kita lebih bertanggung jawab pada diri kita sendiri, pasti tujuan hidup kita jelas gitu. Betul. Dan tanggung jawab menuntut ilmu tuh kan untuk diri kita sendiri kan. Karena di kehidupan ini kan kita pasti juga butuh ilmu untuk menjalankan kehidupan kita gitu. Menuntut ilmu itu kan wajib ya Kak. Wajib pasti. Ya sampai kapanpun tuh ya sampai pokoknya sampai ajal menjemput tuh baru kita udah nggak diwajibkan untuk uh, menuntut ilmu gitu. Dan ilmu yang bermanfaat itu akan membantu kita di akhirat nanti. Benar banget. Jadi amal jariah kita. Nah, betul. Selanjutnya apa lagi nih Kak? Tadi udah dua nih, tanggung jawab dari tanggung jawab kepada Tuhan, tanggung jawab kepada diri sendiri. Lalu, Selanjutnya itu ada tanggung jawab kepada keluarga. hmm, Nah, menurut aku apa tanggung nih? jawab pada keluarga tuh jadi selain kita bertanggung jawab pada Tuhan diri sendiri, pasti kan kita juga nggak bisa dong ninggalin keluarga kita gitu. Kita juga harus tanggung jawab. Mungkin di rumah kita bisa bantu-bantu ibu di rumah, bersih-bersih rumah gitu kan. Terus juga tanggung jawab kepada orang tua tuh, maksudnya kita harus menghormati orang tua kayak gitu. Dan ini kalau menurut aku tanggung jawab kepada keluarga itu eh, kita saling menjaga keluarga kita, terus kita saling sayang menyayangi untuk menjaga keutuhan keluarga kita. Gitu. Ya benar banget sih Penting Kak. juga nih. Selain Terus itu juga selanjutnya kan apa lagi? tanggung jawab di dalam keluarga tuh kayak dari ayah gitu kan. Tanggung Iya, jawabnya betul. gitu ibu untuk uh, mungkin mengurus rumah gitu, mengurus anak-anak. Ya, dan ibu tuh jadi madrasah untuk anak-anaknya, Kak. Iya betul Ya, banget. pokoknya tanggung jawabnya tuh sama ibu dan ayah. Dan anak ya tanggung jawabnya untuk menghormati orang tua gitu. Tuh, beribadah, terus menaati orang tua, terus eh, juga bisa tuh eh,
menuntut ilmu, masuk ke yang tadi-tadi nyambung ya dari awal tuh dari tanggung jawab pada Tuhan, tanggung pada diri sendiri, ke keluarga, dan selanjutnya pasti akan bersangkut paut, Kak. Betul banget. Selanjutnya apalagi nih, Kak? Selanjutnya itu ada bertanggung jawab kepada masyarakat. Hmm. Kalau Nah, menurut Kakak apa tuh? pada masyarakat tuh jadi kayak kita tuh dalam bermasyarakat kayak kita harus punya, kita pasti punya tanggung jawab juga dong, kayak tanggung jawab untuk menjaga lingkungan tetap bersih, tanggung jawab menjaga lingkungan aman, damai gitu. Betul. Terus karena kita ini kan makhluk sosial kan ya, Kak. Pasti saling membutuhkan satu sama lain. Terus juga kita pasti tuh punya tanggung jawab untuk eh, saling membantu, terus bergotong royong, terus berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan atau sosialisasi dengan lingkungan. Betul banget Kak. Kayak misalnya kemarin kan ada acara di BEM itu kayak pengabdian masyarakat gitu. Itu juga sebenarnya bisa, emang memang tanggung jawab mahasiswa gitu untuk sebagai masyarakat untuk memberdayakan masyarakat di pedalaman gitu agar Bagus. jadi lebih maju kayak gitu Kak. Terus juga untuk saling menghargai perbedaan, ras, suku, agama, itu juga tanggung jawab kita sebagai uh, orang Indonesia yang emang kita tuh memiliki kepulauan yang luas gitu. Dari Sabang sampai Merauke, kita kan punya banyak suku, ras, agama, itu kita bertanggung jawab juga atas itu untuk menjaga kesatuan masyarakat di Republik Indonesia. Nah itu kan tanggung jawab ke masyarakat. Nah yang Tuh. terakhir itu ada tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Nah, ini nyambung juga nih dari yang tadi, dari awal kan, sampai yang tanggung jawab kelima ini. Emang tanggung jawab tuh penting banget ya, Kak. Dan itu tuh eh, berawal dari yang sederhana sampai yang benar-benar tanggung jawabnya besar gitu. Emang resikonya juga pasti banyak. Lanjut nih, Kak. Yang terakhir tadi apa? Tanggung jawab pada bangsa dan negara ya. Menurut kalian apa nih? Nah, menurut aku ya tanggung jawab pada bangsa negara tuh ya kita kan tadi selain kita ada tanggung jawab bermasyarakat. Nah, dalam masyarakat itu juga pasti kan kita sebagai individu, sebagai warga negara gitu. Dalam negara kita tuh kita memiliki aturan, hukum, norma-norma yang udah emang berlaku dan udah dibuat oleh pemerintah untuk kita patuhi. Nah, jadi ya tanggung jawab kita sebagai warga negara ya untuk mematuhi aturan-aturan dan norma-norma hukum-hukum tersebut kayak gitu Kak. Dan kalau menurut aku juga ya bener banget tuh yang dibilang Kalia. Nah, dari pemerintahnya juga nih harus bisa menjalankan tanggung jawab untuk rakyat-rakyatnya gitu. Jangan ya Betul banget jangan Kak. jangan korupsi dan lain sebagainya lah ya. Terus juga menurut aku tanggung jawab kepada bangsa dan negara itu bisa dengan kita melestarikan bangsa kita, terus melestarikan budaya-budaya kita yang banyak banget nih Kak. Indonesia kan emang beragam tuh suku, bangsanya. Kita punya banyak banget budaya yang emang benar-benar harus dilestariin sama kita. Terus menghargai keanekaragaman yang ada dari Sabang sampai Merauke. Itu Tunggal Ika Kak. ya. Iya, betul banget. Masuk tuh Bhinneka Tunggal Ika. Dari Nah, ya dalam juga pokoknya kalau untuk bertanggung jawab kepada negara tuh kita kembali kepada Bhinneka Tunggal Ika menjaga persatuan dan kesatuan bangsa bangsa Indonesia. Indonesia berbeda-beda tetapi tetap satu. Betul banget Kak. Nah, jadi
Eh, Tadi kan kita udah tuh bahas-bahas jenis-jenis contoh-contoh tanggung jawab kan. Ada tanggung jawab pada diri sendiri, tanggung jawab kepada Tuhan, keluarga, kepada masyarakat, dan kepada bangsa negara. Habis ini kita ngomongin manfaat tanggung jawab kali ya Kak. Jadi orang-orang tuh tahu Boleh. dari tanggung jawab tuh emang kita kalau Apa sih bertanggung jawab ya gitu. kalau dari kalian nih apa nih menurut kalian manfaat tanggung jawab apa aja sih? Kalau menurut aku sih kalau kita bertanggung jawab pasti orang tuh bakal percaya terus ya sama kita. Orang tuh bakal ya cap kita tuh orangnya ya amanah gitu. Kalau dikasih tanggung jawab, kalau dikasih apa sih namanya kayak percaya. Kepercayaan. Iya betul. Jadi ya kita bisa menanggung hal tersebut gitu. Kita bakal dihormati, dipercaya, dihargain sama orang lain gitu. Menurut Kananda gimana? Kalau menurut aku sih, aku lebih ke kalau misalkan kita menjalankan tanggung jawab ya, kita pasti bakal dapat pahala gitu. Karena kan tanggung jawab itu sebenarnya kayak ibaratnya kita dikasih sebuah eh, cobaan, tantangan gimana bisa nggak nih kita ngejalanin tanggung jawab yang udah dikasih buat kita gitu. Terus kita amanah nggak nih untuk ngejalaninnya, terus bertanggung jawab dengan baik nggak nih. Apalagi kalau misalkan kita jadi pemimpin itu kan pasti berat banget kan ya. Itu pasti bakal dipertanggungjawabkan di akhirat juga tanggung jawab kita di dunia nih sebagai pemimpin kayak gimana gitu Kak. Iya, setuju, setuju banget. Jadi ya emang tanggung jawab itu mana ya kalau nggak kita kerjain pasti di akhirat pun pasti bakal dimintain gitu kan. Kan iya. Iya, jadi kita kayak gak tenang gitu di sana jadinya. Jadi emang tanggung jawab tuh harus benar-benar dijalankan dengan baik, harus dengan eh, segala resiko yang ada itu harus kita terima juga, harus kita jalanin. Benar. Oke, kita lanjut nih ya Kak. Iya, Eh, Kalau tadi yang pertama tuh contohnya ya dapat dihormati, dihargai, dipercaya oleh orang lain karena kita udah melakukan dan melaksanakan tanggung jawab. betul. Ya, Nah, yang yang selanjutnya kedua kalau menurut aku sih yang selanjutnya itu eh, sikap tanggung jawab itu berarti eh, kita berani mengakui kesalahan yang kita lakukan, terus mau mengubah diri kita menjadi lebih baik lagi, terus memperbaiki kesalahan yang kita lakukan, terus itu juga merupakan sebuah eh, salah satu contoh dari tanggung jawab ada tanggung itu jawab ya Kak. Kak. Iya, Tuh. benar banget. Karena Kayak, kan ya lanjut Kak. iya, karena kan kita berani mengakui kesalahan juga termasuk tanggung jawab karena kalau misalkan kita jadi pemimpin yang bertanggung jawab itu kan harus jujur, terus juga kalau misalkan kita melakukan kesalahan nih, kita harus mengakui nih kesalahan kita. Jangan malah ditutup-tutupin atau jangan malah dilempar batu sembunyi tangan gitu. Nah, tapi selain kita ngakuin ya kita juga harus bertindak dong. Kita harus selain ngakuin ya kita juga harus memperbaiki kesalahan tersebut kayak gitu. Itulah baru tanggung jawab yang sebenarnya gitu kan. Kayak misalnya kan kayak pas proker gitu kan. Mungkin kayak ada kesalahan penulisan materi atau kemarin tuh kayak ada penulisan di sertifikat. Nah, yang pihak yang
tanggung jawab gitu kan, PJ-nya, PJ HPD gitu misalnya kan, ya langsung bertanggung jawab untuk ngeprint ulang kayak gitu Kak, kayak gitu sih Kok Kak. saya merasa tersindir ya, saya HPD nih. HPD Kemarin abadi. bukan Anda soalnya, HPD lain. Tapi saya juga merasakan hal itu kok. Karena udah HPD itu udah abadi banget sih kayaknya. Udah jadi bukan HPD abadi. Tapi memang sih bener. Jadi kayak kalau kita udah pasti banyak revisi nih dari sebuah kayak misalkan pamflet atau dan lain sebagainya. Karena itu tanggung jawab yang udah dikasih ke aku atau ke saya gitu. Itu emang harus dibenerin, diperbaiki gitu, ada evaluasinya. Jadi kita bisa belajar lagi, belajar dan menjadi lebih baik gitu. Jadi tanggung jawab tuh juga termasuk pelajaran juga di hidup kita gitu. Banyak belajar dari tanggung jawab. Oke, next aja ya Kak. Manfaat selanjutnya tuh dari tanggung Oke, jawab. lanjut. Kalau menurut aku tuh, jadi kalau misalnya kayak poin pertama tadi, kalau misalnya kita selalu konsisten gitu kan, untuk bertanggung jawab, pasti ya hasilnya buat Hmm, balik lagi buat diri kita sendiri gitu sorry kan. Kak. Ya, maksudnya Eh, hasilnya Tadi balik agak lagi nggak buat kedengeran pulang. ya. Oke, pulang ya. Jadi tuh kalau misalnya kita udah kayak balik lagi tuh kan, kayak poin pertama, kalau kita udah konsisten dari awal, kita tuh suka ya emang bertanggung jawab gitu dengan tugas kita sendiri gitu, pasti hasilnya ya Betul. balik lagi kita kayak gitu. Kayak apa sih, jadi tugas yang kita kerjain kalau kita tanggung jawab tuh pasti hasilnya ya baik gitu, hasilnya memuaskan sesuai dengan apa yang kita inginkan kalau kita bertanggung jawab dengan tugas kita masing-masing secara konsisten gitu. Iya, bener banget nih Kak. Konsisten itu emang penting banget sih dalam menjalankan tanggung jawab. Karena kalau misalkan kita nggak konsisten, kita pasti bakal berhenti di tengah jalan dan melalaikan sebuah tanggung jawab yang udah dikasih nih sama kita. Tuh. Hmm. Iya, benar banget. Kalau misalnya diambil contoh lagi dari himpunan gitu ya, misalnya ketuplak gitu, kalau misalnya ketuplak ini nggak punya ide atau suatu konsep tapi nggak konsisten gitu, jadi suka kayak berubah-ubah gitu, pasti ya acaranya bakal terus-terusan apa ya, diundur diundur terus jadi kacau lah gitu, nggak jelas itu acaranya mau dibawa kemana gitu kan. Sama sama juga kayak kita tanggung jawab gitu kan. Jadi kalau misalnya kita punya ya konsep yang Bener nih Kak, konsisten, ngomongin. ya benar, jadi kita kayak harus ya punya konsep yang pakem gitu, maksudnya yang pasti gitu, biar acaranya jelas dan berhasil. Tuh. Ngomongin konsep nyambung nih Kak ke manfaat tanggung jawab yang selanjutnya. Itu dari Betul Kak. konsep kita pasti kan punya perencanaan nih untuk kedepannya. Benar. Dan tanggung jawab itu juga memerlukan sebuah konsep dan eh, apa ya sebuah perencanaan ke depan nih kita mau ngejalanin tanggung jawab nih harus kayak gimana gitu, harus punya tujuan yang jelas supaya eh, tanggung jawab kita ini bisa kita laksanakan dengan baik. Terus kita juga dari konsep dan dari perencanaan perencanaan yang kita buat, kita juga harus eh, benar-benar mikirin nih matang-matang, harus benar-benar hati-hati buat ngejalaninnya supaya tanggung jawab kita ini bisa terlaksana dengan baik. Tuh, Kak. Iya benar banget, kayak balik lagi sih kayak tadi kan, kayak kalau misalnya orang yang suka bertanggung jawab ya pasti eh, mereka tuh punya banyak rencana gitu kan, punya banyak rencana, punya banyak plan buat
keberlangsungan, buat keberhasilan acara atau hal yang ditanggungjawabkan ini gitu Kak. Jadi ya memang benar-benar jadi orang yang suka bertanggung jawab tuh memang lebih berhati-hati gitu dalam uh, melakukan tanggung jawabnya kayak gitu biar hasilnya tuh baik gitu. Iya, baik untuk kita, baik untuk semuanya juga. Karena kan emang konsep tanggung jawab ini tuh benar-benar harus kita pikirin matang-matang supaya ya itu balik lagi ke yang tadi konsep eh, tanggung jawab kita bisa terlaksana dengan baik, bisa berjalan dengan baik sampai benar-benar kita menyelesaikan tanggung jawab yang udah eh, kita di, yang udah diberikan sama kepada kita gitu. Selanjutnya apa lagi nih Kak manfaat dari tanggung jawab ini? Hmm, manfaatnya mungkin ini sih Kak, orang yang tanggung jawab tuh pasti dia tuh dirinya dari individunya tuh lebih kuat. Dia punya mental yang kuat, fisik yang apa Betul. yang kuat, tegar. Kalau apa sih menghadapi permasalahan gitu. Karena kan pasti orang yang bertanggung jawab ya kayak pengertian tanggung jawab aja kan sesuatu yang harus bisa diterima akibatnya, resikonya gitu. Jadi orang yang bertanggung jawab tuh pasti ya udah siap, udah tahu bakal pasti ada aja gitu masalah yang bakal dihadapinnya dalam apa yang dia tanggung jawabkan ini gitu. Jadi orang ini ya pasti udah terlatih lah mentalnya gitu. Udah udah terbiasa menghadapi masalah-masalah yang mungkin di dia yang berbuat masalah itu atau orang lain gitu. Apalagi sebagai seorang pemimpin atau ketua gitu kan. Pasti para pemimpin ini pasti ya benar-benar orang-orang yang terpilih gitu, yang emang kuat Betul mental banget. baja gitu untuk ya untuk menghadapi seluruh permasalahan gitu karena pasti apapun masalahnya pasti balik lagi kan ke ketuanya yang ditanyain pasti ketuanya gitu ini gimana sih kok bisa kayak gini gitu jadi mereka pasti tuh ya orang-orang yang kuat gitu. Iya, pasti tentunya tuh orang yang bertanggung jawab tuh orang yang pantang menyerah gitu. Karena kalau misalkan dia punya Betul. plan A, tapi plan A-nya tuh nggak sesuai dengan yang dia bikin, pasti dia punya plan B juga. Dan itu eh, kita emang benar-benar harus mikirin, mikirin konsep, mikirin gimana ke depannya untuk plan A, plan B, untuk menjalanin sebuah tanggung jawab itu tuh. Nah, terus juga tentunya bisa bikin kita lebih cerdas menambah ilmu karena pasti ya kita bakal berpikir gitu, bakal berpikir untuk gimana nih cara untuk ngejalanin tanggung jawab ini. Tapi ada kendala di masalah, ada kendala di tengah-tengah atau di ujung atau di mana. Pasti kita kan bakal berpikir lagi terus juga bisa sharing-sharing sama yang lainnya untuk menyelesaikan masalah itu dan menyelesaikan sebuah tanggung jawab yang udah diberikan gitu Kak. Ya betul banget sih. Jadi dari orang pemimpin gitu yang udah pernah ngadepin masa-masa itu ya jadi pengalaman mereka gitu kan. Jadi bener banget kayak kata kakak Kananda tadi ya orang-orang ini makin cerdas karena mereka udah belajar langsung gitu dari pengalaman mereka gitu. Jadi mereka tahu kalau misalnya aduh kayak gini nih masalahnya berarti eh, cara penyelesaiannya kayak gini karena mereka tuh udah pernah ngalamin masalah kayak gitu. Jaringan. Iya, pasti udah terlatih banget. Udah, pokoknya udah, ya banyaklah manfaat dari tanggung jawab itu sendiri. Apalagi kalau kita udah punya pengalaman jadi seorang pemimpin. Pasti kan seorang pemimpin itu kan bebannya berat ya, tanggung jawabnya berat. Dan Bener banget kak. pahalanya juga insya Allah banyak kalau misalkan kita bisa menjalankan sebuah tanggung jawab. Amin, amin.
Nah, selanjutnya nih Kak, Oke, lanjut nih, Kak. kita kan sebagai mahasiswa gitu ya. Tadi kita lupa nih ngomongin apa sih tanggung jawab kita sebagai mahasiswa gitu kan. Bener banget tuh. Nah, menurut aku yang pertama banget gitu ya sebagai kita sebagai mahasiswa harus kita menyelesaikan studi kita gitu kan. Ya karena Hmm, emang itu tujuan itu. kita. Emang itu tujuan kita buat masuk Iya, kuliah bener. gitu sebagai mahasiswa. Ya tujuan kita ya Kadang kan untuk ada tuh, Kak, yang kayak jadi mahasiswa abadi itu. ya itu Karena dia, berarti dia nggak tanggung jawab dong dengan apa nggak tanggung jawab sebagai mahasiswa gitu kan. Dia melalaikan tanggung jawabnya gitu. Ya kita sebagai mahasiswa ya pertama ya emang kita harus selesaiin dulu nih kuliah kita gitu. Kita udah dikasih kesempatan kan buat kuliah gitu, buat menjadi mahasiswa gitu. Ya kita harus memanfaatkan hal tersebut. Kita harus bisa ya lulus tepat waktu gitu. Gitu sih Kak. benar, karena Jadi ya selain karena memang walaupun kita ya walaupun kita maksudnya kita anak organisasi gitu, tapi ya tetap harus harus mewajibkan kan studi kita dulu gitu. karena emang kan nggak semua nih bisa dapat kesempatan untuk menjadi mahasiswa untuk kuliah gitu kan. Banyak orang-orang di luar sana yang pengen kuliah tapi nggak bisa. Nah, kita tuh yang udah dikasih kesempatan buat kuliah harus menjalankan tanggung jawab kita menyelesaikan studi kita sampai selesai. Gitu. Betul banget tuh. Itulah tujuan Ya, kita. terus mm-mm. Terus selanjutnya nih Kak, yang Satu, kedua menurut aku tanggung jawab kita sebagai mahasiswa tuh yang pasti banyak banget nih yang suka melalaikan tanggung jawab ini nih. Itu mengikuti kegiatan perkuliahan. Pasti banyak banget yang sering cabut kan. Cabut pasti siap. kuliah, cabut matkul. Apalagi anak-anak organisasi kayak kita ya, Pak. Mm-mm. Sering dispen gitu kan. Pengen ikut broker. Hmm. Sebenarnya juga kita juga harus menjalankan tanggung jawab itu karena kalau misalkan kita nggak mengikuti kegiatan perkuliahan juga itu pasti bakal menjadi salah satu faktor penghambat kita untuk lulus tepat waktu. Terus juga kan kadang ada mahasiswa-mahasiswa yang eh, males kuliah gitu kayak dosennya nggak enak gitu atau eh, pelajarannya nggak suka gitu terus salah masuk jurusan lah atau kesiangan gitu malas cari outfit pasti tuh itu yang bikin kita Bener melalaikan banget sih. tanggung jawab kita Siap sebagai banget. mahasiswa. Habis itu sebagai mahasiswa tuh kita juga bertanggung jawab untuk menjaga nama baik kampus gitu. Hmm. Jadi misalnya walaupun kita nggak kuliah 24 jam ya di kampus, tapi ya mau di dalam ataupun luar kampus ya kita harus bisa jaga nama baik alma mater kita gitu UHAMKA. Jadi kalau jangan sampai kalau kita pakai amet atau kita pokoknya bawa-bawa nama UHAMKA tuh kita ya tidak berperilaku tidak senonoh, berkata-kata tidak sopan gitu kan. Apalagi kita fakultas keguruan gitu kan. Fakultas yang dimana melahirkan cagur-cagur gitu. Yang bakal apa kalau kata itu digugu dan ditiru ya. Ya betul karena itu yang sangat-sangat identik dengan keguruan yaitu guru itu digugu dan ditiru. Wah, jadi kita ya harus jaga nama baik kampus kita gitu. Jadi biar sebagai kita juga kan kalau misalnya nama kampus kita jelek gitu, jadi alumni alumni kita juga bisa jelek gitu nama kita juga apa ya melihat orang lihat ih dari UHAMKA kan UHAMKA gini-gini jadi itu jangan sampai orang tuh berpikir kayak gitu. Iya, pasti berpengaruh banget nih untuk ke atas dan ke bawah kita gitu, ke angkatan-angkatan selanjutnya gitu. Karena kan eh, kemana-mana kita kan pasti kalau misalkan ada terjadi sesuatu atau
amit-amit jangan sampai ya kita kenapa-kenapa gitu. Pasti kan yang dicari tahu kan alamat, terus kuliahnya di mana atau sekolahnya di mana gitu kan. Itu pasti penting Ya. banget. Atau kalau misalkan kita ngelakuin hal yang nggak baik nih, pasti kan juga kita bakal ditanya nih, kamu mahasiswa mana gitu, pasti. Dan pasti eh, kampus kita yang kena kalau misalkan kita melakukan suatu hal yang nggak baik, terus kita menyebutkan nama nama tempat kita menuntut ilmu tuh. Habis itu ada apa lagi nih Kak? Tanggung jawab sebagai Ya, mahasiswa. selanjutnya ada memelihara sarana dan prasarana kampus. Pasti banyak nih juga yang sering melalaikan ini. Karena ya Apa tahulah tuh? anak muda penasaran gitu kayak ntar coba-coba tahu-tahu rusak gitu. Eh, Lah. Tapi ya kita harus tanggung jawab sih emang benar kayak kita udah dikasih sarana, prasarana, fasilitas yang Fasilitas memang. yang udah bagus banget gitu di kampus itu kita disediain lift. Kan banyak juga tuh di kampus-kampus lain yang kayak liftnya kayak khusus dosen doang atau khusus karyawan Hmm, kampus doang gitu mahasiswanya masih naik tangga. Jadi kita harus ya cara kita bersyukur memiliki fasilitas-fasilitas ini ya dengan menjaganya gitu, meliharanya biar kita gak harus rusak. memanfaatkannya sebaik mungkin gitu, sesuai dengan kebutuhan. Jangan kayak semena-mena mentang-mentang kita udah bayar nih, kita pakai fasilitasnya seenak kita gitu kan. Karena kan eh, fasilitas untuk kampus itu kan untuk kita semua gitu, bukan untuk kita pribadi. Jadi kita harus ngejaga dan menggunakan dengan baik sama-sama. Lanjutnya ada apa lagi nih Kak? Nah ini kesinambungan juga sih sama yang tadi. Jadi kita tuh eh, kayak sarana prasarana itu kan ya selain ada hak buat kita ya kita juga itu juga ada hak orang lain gitu. Jadi tanggung jawab kita ya untuk menghormati hak orang lain ini gitu. Benar Jadi banget sih. jadi itu kita ya harus menghormati hak-hak teman-teman kampus kita, dosen, karyawan-karyawan kampus gitu dengan ya tadi kayak kita menjaga fasilitas-fasilitas kampus ini karena kan itu juga hak mereka makanya gitu. Bukan cuma kita aja gitu yang menggunakan gitu. Terus juga banyak hak-hak orang lain yang harus kita berikan. Jangan cuma egois lah, jangan jangan cuma untuk kita pribadi aja. Benar banget sih. Oke, lanjut nih. Eh, yang menurut aku penting banget karena kita sebagai mahasiswa sekaligus anak organisasi nih yang aktif di kampus. Ini penting banget itu kita tuh harus bisa eh, menyeimbangkan antara kuliah dengan organisasi itu tanggung jawab kita sebagai mahasiswa yang emang aktif di organisasi. Jadi Benar sih. jangan jangan cuma eh, aktif aja nih di organisasi tapi kuliahnya lalai, tahu-tahu IPK-nya turun atau nilainya eh, berkurang gitu. Kita juga harus bisa menyeimbangkan antara kuliah dengan organisasi dan juga jangan kebalik juga nih, jangan kita mentingin kuliah tapi kita ikut organisasi. Nah, organisasinya kita lalain gitu, kita lupain gitu aja gitu. Jadi kita emang harus seimbang karena kita emang udah memilih dan eh, udah mau gitu loh masuk organisasi. Kita harus juga menyelesaikan sampai tuntas organisasi dan kuliah itu harus seimbang pokoknya nih. Iya betul banget sih Kak. Jadi kan ya kita udah mau masuk organisasi itu pasti ya karena udah itu udah pilihan kita gitu, udah kemauan kita. Jadi ya berarti kita harus bisa dong bertanggung jawab di kuliah maupun organisasi itu. Nggak cuma salah satu aja, tapi kayak kita harus seimbang di dua-duanya gitu. Dua-duanya tuh harus ya harus dikerjakan lah kayak gitu.
dituntaskan. Kalau kata Japar, kalau misalkan udah nyebur, nyelam sekalian gitu. Biar ilmunya dapet dan lain-lainnya juga bermanfaat buat kita. Eh, Japar 2023. Ini udah ditungguin nih, saya mau ngedit deadline. Aduh. Nah, kalau gitu kita udahan aja kali ya, Kak. Kayak ini udah banyak Ya banget udah topik cukup banyak nih kita tentang bahas-bahas tentang tanggung jawab. jawab ya, Kak. Benar. Ya, mungkin itu aja ya, Kak. Kasih Karanda yang udah luangin waktu. Kasih juga untuk Kak Alia yang udah menyempatkan waktunya, membagi ilmunya. Jadi kita sharing-sharing banyak tahu nih apa aja tentang tanggung jawab, manfaat dan lain sebagainya gitu. Oke, Kita tutup. cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.